Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunaik Barzaidan. NIM saya adalah 0901062215. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas cloud computing terkait dengan integrasi virtual host antara cloud dan lokal. Sebelum memulai langsung kepada hands-on atau praktikum, saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 170 sampai 176 beserta tafsir Ibnu Katsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون, yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Pada ayat ini, baik, pada ayat 170, menurut Abdus dari Mukassir, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengikuti tradisi nenek moyang mereka tanpa mempertimbangkan kebenaran atau petunjuk dari Allah. Menurut Ibnu Katsir, ini menunjukkan sikap keras kepala dan penolakan mereka terhadap wahyu, serta ketergantungan mereka pada tradisi meski itu menyesatkan. Orang-orang seperti ini diibaratkan bagaikan binatang ternak yang tidak memiliki pemahaman, hanya mengikuti tanpa berpikir. Selanjutnya adalah ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yanqibu yan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nidaa'a summum bukmun umyun fahum la ya'qilun, yang artinya, perumpamaan penyeru orang-orang yang kufur adalah seperti penggembala yang meneriaki gembalanya yang tidak mendengar memahami selain panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menafsirkan bahwa perumpamaan ini menggambarkan kerasnya hati orang-orang kafir terhadap seruan kebenaran, seperti hewan ternak yang tidak memahami maksud seruan penggembala. Mereka hanya mendengar seruan tetapi tidak mengambil pelajaran darinya, karena mereka tidak memiliki keinginan untuk berpikir atau memahami. Selanjutnya adalah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk memakan makanan yang halal dan baik serta bersyukur kepada Allah. Ibnu Katsir menjelaskan pentingnya bersyukur sebagai bagian dari ibadah. Makanan yang halal dan baik adalah yang diizinkan oleh syariat, bukan yang diharamkan. Syukur adalah dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ayat 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut tafsir Ibnu Katsir,
Ayat ini menetapkan larangan untuk makan makanan tertentu kecuali dalam keadaan darurat, di mana tidak ada pilihan lain. Dan menurut tafsir Ibnu Katsir, hal ini menunjukkan kemurahan Allah terhadap hambanya, bahwa dalam situasi terpaksa, seorang muslim boleh mengonsumsi makanan yang haram tanpa melampaui batas. Namun, batas tersebut harus dipatuhi agar tidak berlebihan. Selanjutnya ayat 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, Taurat, dan menukarkannya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mencela mereka yang menyembunyikan kebenaran yang terkandung dalam wahyu Allah demi kepentingan duniawi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka lebih mementingkan keuntungan dunia dan mengorbankan kebenaran, sehingga mereka akan menerima balasan yang mengerikan di akhirat. Mereka akan mendapat azab dan tidak akan diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara atau dibersihkan dari dosa mereka. Selanjutnya adalah ayat 175. Ulaika alladzina nashtaru dhalalata bil hada wal azaba bil maghfirah fama asbaruhum 'alan nar. Yang artinya mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kebodohan mereka yang menukar hidayah dengan kesesatan dan lebih memilih siksa daripada ampunan Allah. Ini menunjukkan betapa jauhnya mereka dari petunjuk Allah dan betapa besarnya keberanian mereka menentang kebenaran yang sebenarnya akan membawa mereka pada keselamatan. Yang terakhir adalah ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonir ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Yang artinya, yang demikian itu disebabkan Allah telah menurunkan kitab suci dengan hak atau dengan benar. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab suci itu benar-benar dalam perpecahan yang jauh. Ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini menjelaskan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk yang penuh dengan kebenaran. Namun, banyak orang yang berbeda pendapat dan tidak konsisten dengan kebenaran Al-Quran karena ketidakmauan mereka untuk mengikuti petunjuk yang sebenarnya. Tafsir ini mengingatkan bahwa mereka yang menyimpang dari Al-Quran sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata dan akan menanggung konsekuensinya di akhirat. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke materi praktikum. Baik, untuk langkah awal yang perlu dilakukan, yang saya coba adalah proses eh, konfigurasi virtual host untuk server lokal dengan memberikan eh, CMS atau template WordPress. Sebelum ini, sebelum melakukan konfigurasi, saya mendownload terlebih dahulu template WordPress dari website resmi WordPress, lalu memindahkan folder ke direktori running eh, web server di mana saya menggunakan Apache dari SMPP. Di sini ada direktorinya dan saya ingin melakukan setting untuk domainnya nanti adalah za.it. Di sini dengan server name za.it dengan direktorinya seperti ini. Ini adalah konfigurasi yang dilakukan pada httpd dash vhost.conf yang berada pada
konfigurasi web server Apache. Nah, selanjutnya setelah HTTPD ini sudah dikonfigurasikan dengan server name ini, maka kita konfigurasikan untuk eh, host pada sistem 32. Di sini saya menambahkan untuk localhost atau 127.0.0.1 untuk web server sesuai, mohon maaf, bukan web server, untuk domain sesuai yang sudah dikonfigurasikan pada HTTPD vhost yang di APC tadi, yaitu za.it. Nah, selanjutnya setelah dikonfigurasikan eh, adalah melakukan instalasi WordPress, yang mana sudah saya lakukan instalasi tersebut. Maka kita langsung saja ke WordPress-nya, teman-teman. Sebelum itu kita run terlebih dahulu pada SAMPP-nya. Berikut ini kita run terlebih dahulu apac dan juga MySQL. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Oke, lalu kita pindah kembali ke Virtual Host Integration ini. Kita masukkan za.id. Sudah berhasil, za.id meredirect ke halaman WordPress. Sebelum ini tadi sudah saya lakukan proses instalasi dan juga setup untuk MySQL. Di apa aja tadi teman-teman juga sudah melihat bahwa MySQL juga saya nyalakan. Di sana terdapat beberapa konfigurasi yang perlu saya sesuaikan melalui phpMyAdmin. Di sini di phpMyAdmin saya menambahkan satu eh, tambahan database yaitu WordPress. Nah, di sini sudah ada WordPress yang otomatis tergenerate pada saat instalasi. Jadi localhost yang eh, menggunakan virtualhost.id ini eh, menyambung dengan database localhost WordPress begitu. Baik, oke. Selanjutnya eh, yang sudah saya coba untuk melakukan eskalasi dan melakukan migrasi ataupun integrasi antara virtualhost lokal dengan cloud adalah dengan menyambungkan menggunakan Ngrok. Eh, Nah, menggunakan Ngrok ini saya tadi sudah sempat mencoba namun gagal. Nah, dikarenakan pada saat setup, sebentar, Ngrok. Kita coba lakukan run. Ngrok dapat berjalan dengan beberapa konfigurasi yang perlu saya sesuaikan terlebih dahulu, yaitu dengan mendaftarkan email dan juga eh, melakukan setup environment. Di sini bisa kita klik dan kita open, maka akan mengarah ke website seperti ini teman-teman. Arah ke website lalu kita visit. Nah, selanjutnya akan langsung mengarah ke website yang kita running di localhost tadi, namun dengan IP yang bisa diakses secara publik. Pada bagian ini terdapat beberapa eh, bug yang saya notice, yaitu di sini gambar tidak ada yang muncul. Tidak ada yang meretrieve dari database dan juga ada beberapa button yang tidak terkonfigurasi secara baik dan benar. Saya memprediksi bahwa error ini diakibatkan proses eh, mirroring tidak berjalan secara sempurna
yaitu hanya mengambil data yang berupa teks saja dan beberapa style, namun tidak mengambil secara penuh gambar-gambar dan juga style button. Nah, dengan ngrok ini adalah salah satu sarana untuk melakukan port forwarding yang bisa memberikan akses dari yang semulanya IP private di localhost menjadi WordPress yang bisa diakses secara publik melalui IP publik. Yang selanjutnya ini ngrok bisa menjadi sarana untuk running pada engine atau compute engine yang ada di eh, GCP atau Google Cloud. Nah, setelah di Google Cloud nanti di mirroring menggunakan web server Apache. Namun ada permasalahan pada saat saya running di eh, Google Cloud. Pada saat saya running ngrok, baik ngrok maupun port forwarding yang saya lakukan tidak mampu berjalan dengan indikator bahwa ketika saya melakukan ping untuk IP lokal di SSH dari Compute Engine tidak memberikan respon. Jadi solusi yang saya gambarkan, namun masih belum saya lakukan adalah melakukan port forwarding dari eh, ping yang dilakukan pada server kepada localhost sampai bisa entah itu mengubah konfigurasinya ataupun memberikan atau menggunakan software lain selain ngrok. Apabila setup dilakukan melalui localhost tanpa menggunakan service third party seperti ngrok, maka kita perlu mengkonfigurasi melalui router untuk membuka port supaya bisa diakses secara publik. Namun dikarenakan ketika saya mengerjakan ini, eh, router yang saya miliki adalah router yang bukan milik saya, melainkan saya menyambungkan dengan router milik orang lain, maka saya tidak memiliki hak akses untuk masuk ke dalam control panel router tersebut. Nah, selanjutnya ada satu solusi, namun ini menjadi reverse ataupun keluar dari tujuan utama yang ditugaskan eh, pada minggu sebelumnya. Yang saya tangkap dari minggu sebelumnya tugasnya adalah menyambungkan localhost supaya WordPress bisa diakses secara publik melalui IP yang diberikan oleh eh, Google Cloud dan juga database yang bisa melakukan replikasi atau duplikasi data yang berasal dari localhost. Namun solusi yang dapat saya berikan adalah melakukan replikasi namun dibalik. Jadi semua instance berjalan di Google Cloud, baik itu proses instalasi WordPress dan juga instalasi database. Nah, nantinya keduanya direplikasi ke lokal. Saya rasa hal tersebut akan menjadi mungkin dikarenakan Google Cloud itu ketika dijalankan langsung memberikan IP publik. Sehingga ketika di ping, ketika dilakukan eh, proses eh, ping ataupun retrieve data, data bisa langsung masuk tanpa perlu adanya port forwarding atau konfigurasi tambahan untuk mempublikasikan akses dari server tersebut. Sudah saya buktikan tadi bahwa eh, akses untuk IP yang berasal dari Google Cloud ini bisa di-ping secara langsung dari komputer lokal saya. Eh, Baik, mungkin bisa saya berikan ini sampelnya tadi. Ini adalah hasil ping yang saya lakukan tadi. Ini adalah IP yang diberikan oleh Google Cloud dan ini adalah hasil reply dari IP tersebut. Jadi bagi saya yang memungkinkan adalah
Di baliknya, eh, konfigurasi dari yang semulanya dijalankan dari localhost lalu diduplikasikan ke cloud, ini dijalankan dari cloud lalu diduplikasikan ke localhost. Namun kedua metode yang sudah saya sebutkan tadi masih belum saya coba, dan sejauh ini yang berhasil saya jalankan adalah proses virtual host untuk server lokal. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.